Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferdi Satria Wilatama, absen 10, NIM 243305071 dari Teknik Listrik 2C. Saya akan mempresentasikan mata kuliah instalasi listrik, single line diagram dan wiring diagram dari dosen Pak Rian Caksono. Instalasi listrik adalah sistem atau rangkaian yang digunakan untuk menyalurkan energi listrik dari sumber ke berbagai perangkat yang menentukan instalasi listrik meliputi berbagai komponen seperti kabel, saklar, stop kotak, panel listrik, dan perlengkapan lainnya yang saling terhubung untuk membentuk sistem distribusi listrik yang aman dan efisien. Seorang pekerja dalam pemasangan instalasi listrik harus memakai APD demi keselamatan diri dan bersama. Tujuan dan pentingnya APD. Fungsi utama dari APD yaitu untuk melindungi para pekerja dari berbagai ancaman, risiko, dan bahaya ketika bekerja. Tujuan memakai APD adalah untuk melindungi seseorang yang fungsinya mengisolasi sebagai atau seluruh tubuh dari potensi bahaya dan di tempat kerja. Atribut APD ini terdiri dari perlengkapan wajib yang digunakan oleh pekerja sesuai dengan bahaya dan risiko kerja yang digunakan untuk menjaga keselamatan pekerja sekaligus orang di sekelilingnya. Alat pelindung diri APD K3. Helm 1. Helm keselamatan safety helmet berfungsi lindungi kepala dari benturan dan kejatuhan benda tajam atau berat. Tahan radiasi panas, api, percikan kimia, suhu ekstrim. 2. Sabuk dan tali keselamatan. Batasi gerak agar pekerja tidak terjatuh. Dipakai bersama karabiner, rod clamp, dash scanner. Cocok untuk pekerja wiring tergantung ruang sempit. 3. Pakaian pelindung, lindungi tubuh dan suhu ekstrim, api, bahan kimia, benturan, contoh rompi, celemek, jaket, coverall. 4. Sepatu pelindung, safety shoes, cegah kaki tertimpa tertusuk, terkena cairan panas atau dingin dan kimia. Sol anti saf untuk permukaan licin. Masker atau alat pernapasan, saring cemaran kimia, mikroorganisme udara yang dihirup bersih, opsi tambahan, respirator, dan tabung oksigen. Penutup telinga, air plug atau air muff, reduksi kebisingan tinggi, lindungi telinga dan dari tekanan udara. Kacamata pengaman, safety glasses, lindungi mata dari partikel terbang, percikan benda panas, dan cahaya terang. Bentuk spectacles atau goggles. Sarung tangan, proteksi jari dan tangan dari panas atau dingin, listrik, kimia, benturan, patogen. Material logam, kulit, kanvas, kain, karet sesuai kebutuhan. Pelindung wajah, face shield, lindungi wajah dari bahan kimia, partikel, percikan panas, benturan, cahaya. Single line diagram. SLD adalah representasi sirkuit listrik menggunakan satu garis tunggal yang menunjukkan jalur aliran daya dan komponen utama dalam sistem tenaga listrik. Digunakan untuk mempermudah pemahaman jaringan distribusi daya tanpa rincian koneksi kawat individual. Fungsi dan manfaat. Fungsi membantu dalam perencanaan desain dan operasi sistem listrikan, memudahkan analisa beban, perancangan proteksi, dan pemeliharaan, menunjukkan arah aliran energi listrik dari sumber ke beban, representasi. Komponen seperti generator, transformator, beban, dan switch dengan simbol standar garis tunggal mewakili jalur energi listrik. Manfaat. Menyederhanakan komponen kompleksitas sistem listrikan, memudahkan pemahaman tentang hubungan antar komponen, permudah identifikasi peralatan dan pemecahan masalah. Komponen dan simbol single line diagram.
1 lampu, 2 MCB, 3 kWh meter, 4 saklar tunggal, 5 saklar ganda atau seri. Contoh segelen diagram instalasi rumah sederhana. Wiring diagram. Wiring diagram adalah suatu skema yang menjelaskan tentang hubungan antara satu komponen dengan komponen lainnya secara detail. Jadi, diagram ini akan menghubungkan semua komponen pada rangkaian instalasi listrik tertentu. Wiring diagram ini digunakan untuk merencanakan suatu instalasi tertentu, misalkan wiring diagram untuk instalasi listrik rumah, wiring diagram untuk instalasi motor di industri, wiring diagram untuk panel listrik dan lain-lain. Fungsi dan manfaat. 1. Menghilangkan kesalahan pada pemasangan suatu instalasi. Sebelum melakukan instalasi listrik rumah, teknisi harus menggambar wiring diagram terlebih dahulu agar penempatan dan penyambungan semua komponen seperti lampu, saklar, dan stop kontak tidak mengalami kesalahan. 2. Menunjang perencanaan komponen yang digunakan. Ketika kita menggambar suatu wiring diagram, maka kita secara tidak langsung juga mendata semua komponen yang digunakan pada instalasi tersebut. 3. Mempermudah memperbaiki suatu instalasi. Apabila terdapat wiring diagram pada suatu instalasi, maka penempatan semua komponen juga sudah diketahui. Oleh karena itu, hal tersebut sangat membantu dalam hal perbaikan atau maintenance suatu instalasi listrik. Komponen dan simbol wiring diagram. 1 lampu, 2 MCB, 3 kWh meter, 4 saklar tunggal, 5 saklar ganda atau seri. Contoh wiring diagram instalasi rumah sederhana. Berikut adalah penghitungan dan menentukan ukuran MCB dan kabel dan tabel beban di instalasi rumah sederhana. Lampu ruangan teras jumlah 1, daya per unit 10 watt, beban 10 watt. Ruang tamu jumlah 2, daya per unit 5, beban 10 watt. Ruang tengah jumlah 1, daya per unit 5, beban 5. Kamar 1, daya per unit 5, beban 5. Kamar 2 jumlah 1, daya per unit 5, beban 5. Kamar 3 jumlah 1, daya per unit 5, beban 5. Dapur daya per unit 10, beban 10 watt. Garasi jumlah 1, daya per unit 10, beban 10. Stop kontak kamar 1, daya per unit 100, beban 100. Kamar 2 jumlah 1, daya per unit 100, beban 100. Ruang tamu jumlah 1, daya per unit 10, beban 10. Ruang tengah jumlah 1, daya per unit 100, beban 100. Dapur jumlah 1, daya per unit 100, beban 100. Garasi jumlah 1, daya per unit 100, beban 100. Saklar tunggal, ruang tengah 1, ruang tamu 1, kamar 1 jumlah 1, kamar 2 jumlah 2, kamar 3 jumlah 1. Garasi jumlah 1. Saklar ganda atau seri, ruang tamu jumlah 1, dapur jumlah 1. Berikut adalah penghitungan total daya listrik dengan rumus I sama dengan P per V. I sama dengan 665 dibagi 220, I sama dengan 3,2 ampere. P sama dengan V dikali I dikali cos P. P sama dengan 220 dikali 3,2 dikali 0,85. Daya sama dengan 598,4 watt. Berikut adalah penghitungan penentuan MCB. I sama dengan P per V dikali cos P. I sama dengan 598,4 per 220 dikali 0,85 mendapatkan I sama dengan 3,2 ampere.
Dengan nilai tersebut kita menentukan MCB sebesar 4 ampere. Menentukan kabel KHA sama dengan 125% dikali I. 125% dikali 3,2 mendapatkan 4 ampere. Menggunakan kabel 1,5 mm yang dapat mengalirkan arus sampai 14 ampere. Berikut adalah perkiraan rancangan anggaran biaya. Kabel NDA 360 meter seharga 760.000, isolasi PVC 3 seharga 400.000, lampu 10 buah 350.000, saklar tunggal 6 90.000, saklar ganda 2 40.000, stop kontak 6 126.000, fittingan lampu 10 140.000, second MCB 140.000, lem pipa PVC 3 dus 15.000, kelas dop 1 dus 30.000, kening pipa PVC 26 52.000, durat dus 7 42.000. Total biaya perkiraan 2.085.000 rupiah. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.